Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi gharib. Apa itu gharib, Bu Maya? Gharib adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari bacaan yang dianggap asing dan keluar dari hukum bacaan. Jadi misalkan di dalam ilmu tajwid, fathah diikuti alif itu dibaca panjang. Namun dalam ilmu gharib itu tidak dibaca panjang. Tidak biasanya. Asing itu maksudnya tidak seperti biasanya. Contohnya apa, Bu Maya? Contohnya ismam. Ismam bunyinya la ta'manna. Di dalam ilmu gharib harus seperti itu. Padahal kalau kita baca biasa la ta'manna biasa aja, Bu Maya. Nah, karena ada ilmu gharib, karena kita belajar gharib khusus. Ya, kalau gharib itu terbatas. Di Al-Quran cuma ada satu, ada dua, atau jumlahnya terbatas. Ini bacaan ismam ini hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 11. Yang kedua contohnya adalah bacaan imalah. Imalah bunyinya majreha, padahal tulisannya apa? Majroha. Ya, ini juga ada satu di dalam Al-Quran. Jadi gharib itu penting nggak? Penting. Sangat penting. Kemudian yang pertama kita akan belajar mengenal tanda wakof dan wasol. Yang pertama ada wakof lazim, tandanya mim kecil. Jika teman-teman bertemu mim kecil di Al-Quran itu wakof lazim, tanda berhenti. Harus berhenti ya. Kemudian yang kedua ada titik tiga. Titik tiga itu namanya mu'anakoh. Mu'anakoh berhenti di salah satu titik. Jadi mu'anakoh ini selalu berpasangan, ada dua. Jika kita berhenti di titik yang pertama, berarti titik yang kedua kita lanjut terus. Atau kita mau berhenti di titik yang kedua, berarti titik pertama tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga ada to, kola, kofa, jim. Tanda ini namanya tanda wakof. Tanda wakof sebaiknya berhenti. Kemudian ada sola, kof, lam alif, zai, sod. Ini tanda wasol. Tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Kemudian selanjutnya ada contoh bacaan wakof lazim. Ibu contohkan. Fa'adzaquhumullahul khizya fil hayatid dunya. Ada jim di sini. Jim apa teman-teman? Tanda wakof. Sebaiknya berhenti. Wala'adzabul akhirati akbar. Ada mim kecil. Mim kecil berarti wakof lazim. Wakof lazim tidak boleh jalan terus. Dia harus berhenti. Laukanu ya'lamun. Selanjutnya mu'anakoh. Mu'anakoh ini selalu ada dua. Ibu contohkan yang pertama. Berhenti di titik yang pertama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jika berhenti di titik pertama, titik kedua jalan terus. Contoh yang kedua, ibu berhenti di titik yang kedua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lanjut ke tanda wakof. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti, ada kola. Lanjut lagi. Wa ala absorihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Lanjut, tanda wasol. Tanda wasol tadi apa? Jalan terus, nggak boleh berhenti. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Lanjut terus ya. Ada lam alif, lanjut terus. Catatannya, kata wakof itu artinya berhenti. Kata wasol itu dibaca terus. Materi selanjutnya adalah ana. Lihat. Fathah diikuti alif kalau dalam ilmu tajwid kan dibaca panjang. Kalau gharib khusus na yang diawali alif. Ingat, na yang diawali alif dibaca pendek. Ini na nih, depannya alif. Dibacanya pendek.
ana, fa'ana. Ibu baca contohnya. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dolaltu idzaw wa ma ana minal muhtadin. Paham ya? Terus yang kedua, na didahului hamzah. Kalau ini na didahului alif, kalau yang ini na didahului hamzah, depannya hamzah. Kalau na didahului hamzah dibacanya tetap panjang. Ibu contohkan. Ana, ja'ana. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Baik, paham ya? Nah, ini yang terakhir. Motivasi buat teman-teman semua. Sabar dalam menuntut ilmu. Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai. Kita nggak akan mendapatkan suatu ilmu jika kita bermalas-malasan, jika kita slow aja lah belajar sama Bu Maya mah. Bu Maya mah baik hati. Padahal enggak ya, Bu Maya nggak baik hati. Bu Maya galak. Oke. Pokoknya kita nggak boleh santai, kita harus serius, bersungguh-sungguh dan sabar. Karena belajar Al-Quran tidak didapat dalam waktu yang sebentar. Banyak. Bu Maya belajar Al-Quran bertahun-tahun baru bisa. Bu guru yang lain juga sama. Harus SD, SMP, SMA, S1, S2 ya kan. Bahkan ada yang profesor. Belajar Al-Quran juga sama, Bu Maya sama. Gak bisa kamu hari ini belajar gorib terus besok langsung bisa, gak bisa. Harus sabar karena waktunya panjang. Teman-teman harus sabar, harus serius dan bersungguh-sungguh. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semua. Semangat terus belajar Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.